Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Lutfi Mutawalli. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Muhammadun Sayyidul Kaunaini was-Sakhalaini wal-Fariqaini min Arabin wa min Ajami Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami wal habib alladhi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awwali muqtahami ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Al-Fatihah li hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li-asatidatina wa asatidatina khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantan dan Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bankalan dan Syekh Muhammad Hashim Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dan Syekh Muhammad wa khususan Kiai Ma'mun Sunni Mbah Rasulullah Mbah Muhsin Kiai Haji Hasan Samsul Muhsin Kiai Haji Mahmud Syafi'i Kiai Muhammad Daud Najib Badi Sarpan Kiai Samsul Kiai Ahmad Kiai Haji Dr. Abdul Qadir Fatah Muhsin Kiai Haji Sebastian Muhsin Kiai Haji Abdul Muhsin Kiai Haji Muhammad Habib Mundir bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kita tujukan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan kaum daripada suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wabil khusus juga buat saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, baik yang sudah berada di sana maupun beberapa hari lagi
akan berangkat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dan kesehatan lahir batin sehingga menjalankan ibadah hajinya diberikan kemudahan dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrur dan mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ilma arfa as-sifatil kamaliyyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan alladzi mala Allah Ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-'ala jalla wa 'ala. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang majlis yang mulia yang diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat walafiat. Sehat lahir batin walafiat, keselamatan, perlindungan. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadirat baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil azmah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nashaibat yang sekarang ini sudah memasuki fasal atau makalah yang ke-21 yang kemarin kita baca. Lanjutannya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ruwiya diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ahabbul a'mali amal yang paling dicintai ilallahi ta'ala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Hifzul lisan, menjaga lisan. Lisan ini Masya Allah Pak ya, lisan ini barang lunak, barang yang tidak bertulang, benda yang bisa menentukan selamat atau tidaknya seseorang. Ya Pak ya, ini lisan, wasilah daripada kita. Lisannya baik, banyak orang yang menjadi baik gara-gara lisan, dan banyak orang juga yang jelek akhlaknya, jelek perangainya, jelek fikrahnya, pemikirannya, jelek harokahnya, gerakannya. Itu gara-gara lisan. Saat peperangan Badar, saat peperangan Uhud, saat peperangan berbagai macam peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasul, umat muslim saat itu betul-betul bisa menjalankan syariatul jihad di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala itu lewat
wasilah lisannya baginda Rasulullah SAW. Makanya betapa pentingnya lisan ini, betapa vital dan teramat vital yang namanya lisan. Seorang istri akan sakit hatinya saat suaminya menyakiti dengan lisannya. Kadang pukulan fisik itu boleh jadi bisa sembuh. Ya, pukulan fisik, ketabrak tiang listrik, benjol, gak lama sembuh. Ya toh? Ketabrak gerobak pangsit, ya, memar wajahnya, ya gak lama sembuh. Tapi tertabrak dengan kata-kata yang bisa menyakiti hati seseorang, Masya Allah, sulit untuk bisa disembuhkan. Makanya saking begitu bahayanya ini lisan, Allah pun kelak nanti akan mengunci lisan kita saat semuanya dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini nakhtim, kami kunci. Al-yawma nakhtimu ala, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bakalan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki yang bakal jadi saksi. Kenapa mulut dikunci oleh Allah? Karena mulut ini begitu indahnya ketika berkata-kata, begitu cantiknya ketika dia bersilat lidah, begitu piawainya ketika dia mengolah kalimat satu demi satu, sehingga menjadi untayan kata-kata mutiara yang ternyata di dalamnya membunuh karakter manusia, membunuh nyawa-nyawa manusia, membunuh kehidupan makhluk yang ada di jagat raya gara-gara lisan. Makanya Pak, Masya Allah, ini lisan kita jaga. Seorang istri di hadapan suami jangan pernah melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan. Kata-kata yang kasar itu maksudnya bahasa yang kasar itu sepertinya misalnya, Mas, minta duit gitu kan. Kalau orang Jawa kan begitu. Ngampur, Mas, apa itu? Minta duit apa nyuwun ya? Nyuwun arto. Nyuwun artos kalau Sunda mah ya. Nyuwun arto, Masya Allah. Mas, kula menika tuh ya. Ya Allah, halus banget. Ini mah jangan pagi-pagi, ya Allah, laki kasar banget. Laki baru pulang dari musola, orang mas dian kopi, tahu-tahu, Mas, mana duit? Mau belanja ini, mau sarapan, beli nasi uduk. Masya Allah, nggak ada sedikit pun kata-kata yang kita keras suaranya aja kepada suami. Ibu-ibu tuh, bukan ibu sini mah, Luar biasa. lebih parah. Ibu-ibu sini mau bager-bager, solehah semua. Makanya kenapa soleh? Karena lakinya ada di musola. Oh ya kan? Karena kan di rumahnya, Mas, jangan lupa malam Senin ngaji tuh, pada datang tuh. Nanti habis ngaji udah mama siapin ya sop ikan. Waduh, mantap banget, jadi lapar. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ini lisan kita. Lisan ini bisa menjadi bencana. Lisan menjadi
bahaya besar di siang teror dunia. Apalagi zaman sekarang, saudara-saudara sekalian, ya Allah, media sosial. Ini mohon maaf Pak RW, warganya besok menghadapi pemilu. Ini sekarang saya bicara politik, bukan berarti bicara politik di pengajian nggak boleh, tapi harus dikampanyekan. Politiknya bukan politik praktis, tapi bagaimana kita berpolitik penuh peradaban. Betul Pak ya? Silakan Bapak Ibu pilih nanti siapa, anggota dewan kayak termasuk presiden, silakan, siapapun dia. Jangan pernah ketika ada perbedaan kita ini saling gasak, gesek, gosok sampai mulutnya pun ngecaprak yang enggak. Oh Bapak anu pilih si anu, dia kan begini, ya Allah. Jangan sampai ya Pak. Nggak apa-apa, besok pemilu itu pesta demokrasi, pesta rakyat, harus dijalankan dengan penuh sukacita. Misalnya Pak RW berbeda sama Pak Jenderal, nggak apa-apa, ya. Dan Pak RW misalnya diamanatin oleh calon anggota dewan, ya silakan atas nama pribadi, jangan atas nama RW. Jangan lupa nomor anu ya, dia udah dititipin nama saya. Jangan, itu yang nggak benar. Nggak apa-apa kita berbeda, tapi jangan sampai gara-gara kita beda sehingga terancam ukhuwah kita. Kang Redi ya, jangan sampai. Nggak apa-apa, jangan. Nggak dibenarkan juga. Ayo masuk golput, nggak boleh. Ya, ini nggak apa-apa, silakan. Dan yang nggak boleh berpolitik di masjid, di pengajian itu menggiring umat. Ayo pilih Kang Eko calon presiden yang paling hebat. Jangan sampai kita melewatkan, misalnya begitu. Jangan sampai pilih Kang Redi, dia ini penista agama. Itu yang nggak boleh ya. Yang harus kita perjuangkan Pak RW, yang harus kita kampanyekan, ayo kita akur ya, silakan berbeda nggak apa-apa ya Allah Pak. Cuman lah kalau ribut Pak, kita dapat apaan sih Pak? Mas Win dapat apa ente? Ribut di media sosial nggak dapat apa-apa. Ya Allah, milih si Pulat misalnya, sampai bela mati-matian Pak, sampai jual motor, sampai jual segala macam demi anunya jadi pilihannya. Nah pas sudah jadi, emang udah dapat apaan? Ya Allah, ya. Proyek rempeyek. Ya Pak. Nih, ini berkaitan dengan hidul lisan, nggak apa-apa. Ya jangan sampai ada, ya Allah, jangan sampai kejadian saya menangis Pak. Kalau sampai nanti kejadian lahirlah jilid 2, Kadun sama si cebong sama si kampret, ya Allah, sedih Pak. Masa saudaranya bilang cebong, saudaranya bilang kampret, aduh nangis ya. Jangan Pak. Ya, enggak apa-apa berbeda, silakan. Ya, silakan niat karena Allah, ya. Tapi jangan pernah kita mencaci maki, menjelek-jelekan pilihan orang lain, jangan. Ya. Adapun nanti mekanisme di sana, enggak, itu bukan urusan kita, udah. Ya. Toh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Siapapun yang hidup bakal diminta pertanggungjawaban. Ya, bakal ada pertanggungjawaban. Yang penting mah kita ngaji masih aman, sholat berjamaah masih enak bareng-bareng, muludan masih boleh digelar, rajaban masih syiar, muharraman kita rayakan, udah aman ya. Jadi nggak ada, jangan sampai, masya Allah ya, udah jangan pokoknya jangan terpengaruh dengan media sosial. Real tribun nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita nggak paham nggak usah ikut-ikutan. Boleh kita membaca, silakan, tapi jangan pernah kita memberikan kesimpulan yang kemudian kesimpulan kita buat narasi di media sosial, kita sebarkan. Belum tentu kesimpulan kita yang dibuat narasi oleh kita itu benar adanya, belum tentu. Ya sekedar pengetahuan, oh iya inilah kasus lagi begini, sudah kepikiran Pak. Ya makanya Bapak kan pekerja semua,
Ngapain cuma mikir yang enggak? Ya kalau saya kan mending pengangguran. Ya Mas Wid, udah masuk lagi Mas Wid ya? Udah masuk lagi ente? Woi. Masya Allah. Alhamdulillah. Hifdzi lisan Pak, jaga lisan. Ya. Jaga lisan, jangan Pak pernah kita mencaci maki. Ya. Umatnya baginda Rasul itu laisa minal la'an, bukanlah kelompok yang tukang mencaci. Bukan, jangan sampailah ketika ada perbedaan, ya sudah sekedar kita tahu oh dia beda sama si dia, si Fulan beda sama si Fulan. Kita ngambil hikmahnya, kita nggak ikut-ikutan berbeda, nggak ikut-ikutan terpengaruh, ikut mencaci. Bener pas sekarang kacau. Ya. Yang penting jangan pernah kita ikut-ikutan apa? Berkampanye untuk menjelek-jelekan siapapun, menjelek-jelekan siapapun. Ya. Insya Allah. Makanya dusta itu kan semua lahir dari lisan. Kita ngolah, nih bapak pulang kerja biasanya pulang sampai rumah jam 5, tiba-tiba ini jam 9 malam. Lebih ini udah masak dari habis asar biar supaya bapak pulang sampai rumah mandi langsung makan. Ini jam 9 sampai masakannya udah adem. Bini was-was, anak udah berangkat pada ngaji. Ya, ini si Mas kemana sih belum pulang? Ya kan? Nggak taunya kebetulan istrinya itu apa namanya punya sistem HP yang itu tahu ngecek ada di mana ini suaminya, dicek. Wih, suami saya ada di kafe Casablanca. Waduh. Langsung dijawab lakinya, Mas kok belum pulang? Ya, lagi rapat, meeting. Wih, jawabannya tuh. Dari situ tuh Pak, mulut sekarang nggak bicara, yang bicara tangan. Waktu kan limunaide pakai tangan, mulut. Tak. Ma, pulang telat, masih meeting sama atasan. Tapi dicek daripada HP-nya lagi di kafe Casablanca. Mas lagi rapat apa lagi rapat Mas? Lagi rapat sama atasan Mas. Oh, ngopinya enak ya, kopi Mandailing. Wede, itu di Casablanca emang paling enak tuh kopi. Kaget tuh, waduh, mama dari mana tahunya? Wah udah, Ma, aku lagi rapat sama pimpinan di kafe Casablanca. Waduh. Oh iya, dicek tuh, dicek sama istrinya. Coba lihat fotonya, waduh, nggak tahu foto dari mana, foto dari Google apa di mana gitu. Masya Allah, sampai rumah jam 9. Udah itu merangkai kalimat dan menyiapkan segepokan duit di kantongnya. Kalau seandainya istri saya nanti bakalan marah, saya langsung sogok pakai duit. Mas, kok pulang malam ini? Bagaimana sih Mas? Udah nggak bisa kata-kata. Pokoknya Mas jangan macam-macam. Udah mah ini alhamdulillah tadi bekas meeting dapat rezeki nih buat mama. Ya Allah. Udah lain cerita. Artinya begini Bapak-Bapak sekalian. Kalau lisan kita terbiasa tidak dijaga, maka di situ pula kita akan mudah mengutarakan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang bersumber dari mulut kita tanpa ada terpikir terlebih dahulu. Ketika salah, dia mempertahankan kesalahannya agar kesalahan menjadi benar. Ketika dia lalai, dia mempertahankan kelalaiannya dengan lisannya agar kelalaian ini bisa diterima. Makanya bahaya sekali. Makanya apa bener Pak doa tuh dari baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul dalam doanya tuh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita nih biar lisan kita jangan sampai ngecaprak yang kagak-kagak. Ibu-ibu beli sayur, padahal cuma beli sayur kangkung seikat.
ngobrolnya sampai 10 3 kali lipat 4 apa sampai berikat-ikat. Masya Allah. Lakinya nungguin ini si mama beli kampung lama amat, nggak taunya lagi ngomongin orang berbab-bab berjilid-jilid. Ya Allah, ini dari lisan. Ra'sud dzunubil kadhib, pangkalnya dosa itu adalah dusta. Al-kadhibu asluhu min lisan. Dusta itu asalnya boleh jadi dari lisan. Makanya kata Nabi, apa? Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifzul lisan. Amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyaratu ajzain. Afiyah itu keselamatan, afiyah itu artinya keselamatan, kesejahteraan atau perlindungan. Perlindungan, afiyah. Makanya kan maafin saya ya. Itu kata maaf itu adalah agar supaya kita terselamatkan dari kesalahan yang telah kita perbuat dari orang yang kita salahi. Saya punya salah sama Pak Sodikun. Ya. Bagaimana biar Pak Sodikun ini bisa memaafkan saya sehingga kita selamat dari dosa. Maka kata-kata maaf. Ya. Asalnya maaf. Pak Sodikun maafin saya ya. Cuma karena kita nggak bisa nyebut ngomong begitu, ya maaf, ya maaf. Padahal maaf, bilain. Ketika Pak Sodikun menyampaikan, ya udah saya maafin kok, udah selamat kita, dosa kita terselamatkan. Ya. Kita selamat dari dosa dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu. Afiat itu ada 7 juz atau 7 juz, 10 ajzain, 10 bagian. Tis'atun fis somti, yang 9 bagian itu berada pada as-somti. Fis somti yaitu diam. Wal ashiru, dan yang 10 bagian yang ke-10 fil uzlati, berada di dalam uzlah anin nasi, dari manusia. Naon eta uzlah? Uzlah itu adalah menjauhkan diri dari manusia. Kenapa dia mau menjauhkan diri manusia? Karena khawatir dia ini hatinya kotor. Melihat manusia si fulan begini, si fulan begitu, hatinya ngomong, Mas Eko orangnya begitu amat ya tuh. Agar hatinya terjaga dari prasangka-prasangka yang bisa mengganggu ketentraman hati, maka dia menjauh dari manusia. Menjauh dari manusia. Uzlahnya bapak ibu gampang ya. Hindari aktivitas secara berlebihan kepada orang banyak, pada teman banyak. Itu uzlah kita tuh. Kalau kita uzlah sesungguhnya mah nggak akan mungkin bisa terjadi. Ya, Kang Eko ditanya sama istrinya, Mas, kok nggak kerja? Aku lagi uzlah. Ya, anaknya mau bayaran di pesantren, ada tagihan. Mas, nih si bontot tagihan dari pesantren bayaran. Udah masuk kalau segera ke pesantren. Aku lagi uzlah. Kira-kira benar nggak yang begitu? Hancur Pak ya. Jadi ketika kita uzlah dari manusia Pak, ya nih, kalau orang-orang sufi itu uzlahnya memang mereka menghindar dari keramaian manusia. Takut matanya itu terganggu,
takut pendengarannya itu terganggu, takut lisan dan hatinya panca inderanya terganggu. Makanya daripada terganggu, mendingan mingser. Aku melu, aku nggak mau ikut-ikutan dalam kerumunan manusia. Ya. Ada tips yang lain. Kalau itu memang orang-orang yang sudah memiliki kezuhudan, sifat-sifat yang sangat proteks, jiwanya itu, dirinya itu terproteksi dari hal-hal yang bisa merusak daripada dirinya terhadap duniawi. Nah, kalau kita ingin beruzlah masa kini, bisa nggak? Bisa. Bapak tetap bekerja, ibu tetap bekerja, anak-anak kita tetap sekolah, tetap kita berkumpul, tetap kita bersama-sama bergaul, kita bersama-sama bekerja sama, bekerja bakti, tetap. Tapi kita menghindari dari hal-hal yang tidak manfaat. Lagi kumpul-kumpul warga, kata Pak Solikul, ayo kita kerja bakti. Ya, bersihkan selokan, kita bersihkan. Ya. Ketika ada salah satu atau kelompok orang tertentu atau kelompok masyarakat yang sedang membicarakan hal-hal yang tidak patut, kita menghindar. Menghindar. Ya, dengan cara yang halus. Ya, Pak ya. Nah, ini penting. Jadi uzlah. Jadi afiah itu, keselamatan itu ada 10 bagian. Bagian yang ke-9 adalah apa itu? As-sumtu, berdiam. Bagian yang ke-10 adalah uzlah anin nas, menghindar dari manusia. Ini 2 bagian yang ke-9 dan bagian ke-10 sangat penting. Asumtu diam. Ya. Makanya apa itu dalam hadis itu ya? Kalau engkau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, terakhirnya itu ada kata-kata auliyasmut, lebih baik diam. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, kalau kita nggak bisa berkata apa-apa, kalau kita tidak bisa menyampaikan sesuatu kebenaran, kita nggak bisa. Ada berita mana yang benar mana yang salah, kita nggak bisa menyampaikan. Baiknya diam. Baiknya diam. Ada gosip, diam. Ada berita miring, diam. Nggak usah ikut-ikutan. Makanya termasuk dalam dakwah sendiri, jangan pernah menyampaikan sesuatu yang bukan pada medianya. Ketika media dakwah, dia mengisinya bukan isian dakwah, bukan ajakan, tapi caci maki, kata-kata kotor. Ini yang tidak dibenarkan. Yang namanya dakwah mengajak kepada jalan Allah dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah. Ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan, dengan ajaran kebaikan, dengan akhlak, dengan perangai, dengan adab. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, bukan nasihat yang enggak. Ada suatu ketika ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, saya mau curhat. Curhat dong, Ma. Kalau suami saya ya. Nah, saat-saat seperti itu disampaikan dengan cara-cara
yang tidak objektif, maka boleh jadi masalah ini tidak mencapai solusi. Misalnya ada jamaah bertanya, Pak Ustaz, istri saya ketika diajak ibadah nggak mau, gimana caranya? Istri kamu diajak sholat nggak mau? Iya Pak Ustaz. Kafir berarti tuh. Kafir tuh ninggalin sholat. Ente harus bujuk, ente harus amar ma'ruf nahi munkar. Istri Anda sudah melakukan perbuatan yang keji karena dia telah meninggalkan sholat. Ya maksudnya sih bagus, maksudnya bagus. Tapi caranya itu enggak dengan hikmah yang model begitu. Harusnya bil hikmah. Duh, kenapa kamu belum sholat? Ayo, waktunya sudah hampir habis. Dengan kata-kata yang baik. Nah, seandainya dia masih nggak mau sholat juga, baru selemah-lemahnya iman, yaitu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan istri saya dapat hidayah. Ya. Ruwi Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Ad-Dailami, al-maqal wal maqalatu as-saniyah wal 20 maqalah, yang ke-22, an Umar radhiyallahu anhu. Ini Pak. Ya. Dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya. Wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha. Wallahi demi Allah, mabtulitu, tidaklah aku diberi bala, ujian, bibaliyatin, dengan suatu bala, illa wa kana lillahi alayya fiha, kecuali ada bagi Allah terhadapku padanya, aitilka al-baliyah, yakni maksudnya adalah bala. Tidaklah aku diuji, aku diberi bala, bencana, kecuali Allah selalu berada pada diri saya terhadap apa itu? Bala bencana itu. Ketika Allah memberikan bala bencana kepada diri kita, ya, dia merasa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Kadang kita dikasih bencana, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kami tidak kuat, ya Allah, Engkau beri bala bencana seperti ini, ya Allah. Lagi doa begini, tahu-tahu, nauzubillah, bencana timbul lagi. Sampai orang banyak yang menjadi korban. Nangis, ya Allah, Allahu Akbar. Sampai berdoa, termehek-mehek sampai berdoa, meminta ampun seolah-olah hampir menyudutkan Allah. Allah, ya Allah, kenapa Engkau? Wah, sampai begitu. Ya. Nah, ini ketika tidaklah aku dikasih bala bencana, kecuali bagi Allah, ada bagi Allah terhadapku, ada bagi Allah terhadapku. Nah, memberikan apa? Arba'u ni'amin, 4 nikmat. Dia dikasih bencana, ya, tidaklah aku diberi bencana kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersamaku untuk senantiasa memberikan nikmat. Artinya orang yang begini sudah memiliki tingkat yang tinggi, Pak. Dia dikasih bencana oleh Allah, tetap disikapi ini merupakan nikmat dari Allah. Ada yang begitu, Pak. Dikasih bala, bencana, dia masih berasumsi ini adalah nikmat Allah. Ada yang begitu, Pak. Ada tak? Dikasih banjir kita nih, banjir sampai musola kerendam, ya, kita mengaku ini adalah nikmat Allah. Ada yang begitu. Nah, tetap namanya ini adalah bencana atau musibah. Nah, makanya di sini dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, ya, tidaklah aku diuji atau dikasih bencana sama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali adalah Allah, bagi Allah ini senantiasa memberikan
4 kenikmatan. Awaluha, yang pertama, lam takun al-baliyah, karena jika tidak terbukti bencana itu fi dini, di dalam agamaku, fa innal imtihana fi dini a'dhamu minal imtihani fil badani. Nah, jika tidak terbuktinya daripada bencana itu menimpa diri di dalam agamaku, nah ini maksudnya begini Pak, nikmat yang Allah berikan berupa bencana yang Allah berikan ini, dia tetap merasakan ini merupakan, ini adalah nikmat dari Allah. Karena apa? Allah berikan ujian ya, yang menimpa bukan apa yang menimpa adalah dirinya, tapi bukan agamanya, bukan keimanannya yang ada di dalam dada, bukan keyakinannya yang terpatri di dalam jiwa. Tuh, ya, kan bencananya ilmu itu adalah afatul ilm an-nisyan. Bencananya ilmu itu adalah lupa. Ya. Bencananya dunia itu adalah wafatnya orang-orang soleh. Tuh, Masya Allah Pak. Jadi ini orang ya, hebat banget, dikasih bencana musibah, dia tetap bilang Allah masih menjaga agama saya. Ini merupakan bukan bencana. Tidaklah aku diberi bencana, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat kepada. Yang pertama, fidini, dalam agamanya. Karena apa? Final imtihana, karena sesungguhnya ujian fidini di dalam agama, a'dhamu minal imtihan, adalah lebih besar daripada ujian fil badani, di dalam jasmani, wal mali, dan harta. Ujian agama itu lebih besar Pak. Balaknya agama itu lebih besar ketimbang bencananya daripada jasmani kita maupun harta kita. Ya, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, bagaimana rasa berduka citanya kita? Saat hidup orang tua kita sia-siakan, tapi saat orang tua kita dipanggil oleh Allah, baru dia merasakan. Sampai-sampai dia memutar lagu Roma Irama, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya Allah, lagu Roma memang benar-benar luar biasa. Lagi ada kita sia-siakan. Ini termasuk bencana Pak. Bencana apa? Ketika orang-orang kita cinta ini hilang di hadapan kita, kita merasa terancam. Terancam apa? Terancam masa depan kita. Ini yang lebih bahaya. Sehingga apa? Sehingga agama pun terancam, keyakinannya terancam. Orang yang dicintai nangis terus sampai 1 minggu, sampai 40 hari, sampai sekian hari, sampai sekian bulan, belum bisa melupakan keberadaannya. Masya Allah. Makanya Pak, jangan sampai, karena ujian di agama itu lebih besar daripada ujian yang berada di dalam diri kita, yang sifatnya fisik dan juga harta. Kalau kehilangan harta, boleh jadi masih ada kesempatan. Kuncinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kehilangan harta,
Yang penting masih ada takwanya. Kalau kehilangan fisik kita, misalnya naudzubillah, ya, fisik kita terancam begini begitu, sampai katakanlah tinggal jantung doang yang hidup, masih bisa. Tapi ketika kalau akidah sudah ternodakan, ini bencana besar. Bencana besar. Anak kita nggak bisa ngaji sampai akhir balik, Kang Eko. Bencana itu namanya bencana agama. Anak kita udah akhir balik nggak bisa sholat, bencana. Anak kita yang perempuan udah haid, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti bagaimana sholat, bencana. Itu namanya imtihan fiddin. Ngeri Pak. Makanya bapak-bapak yang punya anak-anak, yang punya anak, jangan sampai menjadi ujian agama buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara la tulhikum, janganlah kamu bisa dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Anak kita sekolahin sampai besar di sekolah yang elite, yang bonafide, yang setiap berangkat pulangnya dijemput oleh orang-orang yang berada. Seragamnya setiap hari ganti, jajannya seperti gajinya seorang guru 1 bulan. Tapi pas saat anak kita nggak bisa sholat, anak kita nggak bisa ngaji, ini bahaya. Makanya penting Pak, kalau silakan Bapak sekolahkan anak-anak Bapak Ibu ke tempat yang bonafide, yang elit, silakan. Tapi jangan pernah anak kita ini meninggalkan ajaran agama. Dengan cara apa? Orang tuanya tidak pernah ngajarin ngaji. Jangan pernah kayak begitu Pak. Itu ibadin azam, lebih besar Pak. Ujian agama itu lebih besar. Anak durhaka sama orang tuanya, seorang murid songong sama gurunya, ini bagian daripada al-imtihan fiddin. Karena apa? Anak gak punya adab, anak gak punya tata krama. Sama orang tua kok melawan, sama guru kok songong. Jangan pernah kita menyalahkan anak-anak kita. Lihat bapak maknya. Namun kata orang Sunda teh, anak teh kumaha bapak indungna. Kalau bapaknya kampret, anaknya bukan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai Pak. Wasani yang kedua, idlam takun ay al-baliyah a'zam minha min tilkal baliyah allati asobatni. Yang kedua ini adalah karena tidak ada atau tidak terbuktinya bala itu lebih besar daripada bala itu sendiri yang telah menimpaku. Jadi Allah memberikan bala kepada dirinya itu pastinya Allah senantiasa mengukur kuasanya hambanya. Itu masih dibilang nikmat. Alhamdulillah, kita mah cuman banjir seperut, tetangga sebelah sampai seleher. Kata yang seleher, alhamdulillah kita banjir seleher, di papan mas bawah, ya sampai atas loteng. Kata yang atas loteng, alhamdulillah saya banjirnya seloteng karena saya bisa ngungsi di daratan yang lebih tinggi. Masya Allah, itu saking begitu Pak, saking gak mau meninggalkan momentum untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, wasalis idlam takun muharraman ridho, dan mensikapi bencana atau bala yang ketiga, idlam takun muharraman ridho, karena tidak terbukti
bala itu terjadi yang terhalang daripada ridhonya, menerima ridho, ay mamnu ar-ridho, yakni terhalangnya ridho. Kalau Allah ridho, walaupun kita mendapatkan bencana, ini yang dikatakan nikmat. Kita masih merasakan nikmat, alhamdulillah kita kasih bencana, tapi tetap dia merasakan nikmatnya luar biasa. Yang keempat, warami inni arju as-sawab 'alaiha, aku berharap pahala yang besar alaiha atasnya bala bencana. Nah ini yang mudah apa gampang ini Pak ya? Dikasih bencana kita tetap syukur Kang. Mudah apa gampang ini? Ya Allah, berat. Abot jadi mau Cirebon abot tang meniki ya. Ya angel. Ya. Masya Allah. Tapi kita harus belajar dengan pelan-pelan. Ya. Dengan pelan-pelan agar supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang selalu menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.